البدر علينا من ثنيات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua, ada sebuah pertanyaan dari masyarakat tentang kenapa dan mengapa harus mengikuti Asy'ariyah. Siapakah sebenarnya kelompok Asy'ariyah itu? Banyak di antara kita yang tidak mengerti apa sebenarnya kelompok Asy'ariyah. Siapa mereka dan bagaimana metode pemikiran mereka dalam akidah hingga mazhab Asy'ariyah tersebut dilabeli mazhab sesat serta keluar dari agama. Lebih ekstrim lagi, ada sebagian kalangan yang tanpa ragu-ragu menilai pengikut mazhab Asy'ariyah adalah kufur. Ternyata kebodohan mengenai kelompok Asy'ariyah menjadikan pangkal kehancuran dan perpecahan di tubuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, asabiku semua. Bahkan, ada yang mendudukkan pengikut Asy'ariyah disejajarkan dengan golongan yang sesat. Kami sungguh tidak tahu argumen mereka, bagaimana mungkin ahli iman dan termasuk golongan Ahlus Sunnah disejajarkan dengan kelompok sesat. Nauzubillah. Dalam kitab Al-Ghulu, makalah Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, halaman 23, dalam dialog nasional kedua di Mekah Mukarramah, disebutkan bahwa tindakan anarkis dari sebuah kelompok yang selalu menyeru berjihad, ya, ternyata melakukan pembakaran kitab-kitab dan mausu'ah ilmiah atau ensiklopedi. Termasuk diantaranya adalah kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Hanya gara-gara beliau dituduh bermazhab Asy'ari serta mengikuti jejak Asy'ariyah dalam mentafsirkan hadis-hadis sifat, ya, yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Asabiku semua, siapakah kelompok Asy'ariyah sesungguhnya? Asy'ariyah adalah kelompok ulama-ulama Islam yang terdiri dari ahli hadis, ahli fikih, dan ahli tafsir, seperti Al-Imam Al-Hafiz Abu Hasan Ad-Daruqutni, Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim As-Sabahani, penulis Hilya Al-Awliya, kemudian Al-Imam Al-Hafiz Al-Hakim An-Nasaiburi, penulis Al-Mustadrak, kemudian Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hibban, kemudian ada lagi Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi, kemudian Syekhul Islam Ibn Salah, kemudian Syekh Ibn Daqiq Al-Aid, kemudian Al-Hafiz Ibn Abi Jamrah Al-Andalusi, Al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri, penulis At-Targhib wa Tarhib, kemudian Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, penulis kitab Hujjatullah Al-Balighah, kemudian Al-Imam Al-Hafiz Al-Munawi, penulis kitab Faidul Qadir, kemudian Imam Qadi Iyad, penulis kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquq Al-Mustafa, kemudian Imam Syekh Ibn Al-Khaldun, penulis Al-Muqaddimah, kemudian Al-Imam Abu Isha Al-Ishfirayani, kemudian Imam Abu Bakar Al-Baqilani, kemudian Sya'duddin At-Taftazani, penulis kitab Syarah Al-Maqasid, kemudian Sultan Al-Ulama Izzuddin bin Abdul Salam, kemudian Imam Ibn Asyakir, kemudian Imam Asy-Syirazi, kemudian Imam Al-Hafiz Al-Kirmani, penulis Syarah Sahih Al-Bukhari, kemudian Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis dan pengarang kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Tanpa disangsikan lagi adalah bermazhab Asy'ari, dan kitabnya tersebut adalah kitab yang tidak bisa ditinggalkan ulama. Kemudian Al-Imam An-Nawawi, guru besar Ahlus-Sunnah dan pengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, guru besar tafsir dan pengarang kitab Tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Kemudian Al-Imam Al-Hafiz Al-Mufassir Ibnu Katsir. Kemudian Al-Imam Mufassir Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian Imam Al-Hafiz Al-Baghawi, penulis kitab Syarah As-Sunnah. Kemudian Imam Az-Zarkashi. Kemudian Imam Mufassir Abu Lais As-Samarqandi. Kemudian Al-Imam Mufassir Ibnu Atiyah Al-Andalusi. Kemudian Imam Mufassir Abul Hasan An-Nasaiburi. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu pengarang kitab Az-Zawajir dan lain-lain. Kemudian Al-Imam Zakaria Al-Ansari, guru besar fikih dan hadis.
kemudian Abu Bakar Al-Baqilani, kemudian Al-Qustolani, Al-Imam Al-Qustolani, penulis Irsyad Asy-Syarih Sharh Sahih Al-Bukhari, kemudian Imam An-Nasafi, ahli tafsir dan penulis tafsir An-Nasafi, kemudian Imam Asy-Syirbini, kemudian Al-Imam Abu Hayyan An-Nahwi, kemudian Al-Imam Al-Juwaini, kemudian Al-Imam Al-Haramain, kemudian lagi Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qarafi, murid Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, kemudian Imam Az-Zabidi, pengarang kitab Ittihab Asy-Syadah Al-Muttaqin, kemudian Imam Asy-Syatibi, ulama qiraat, kemudian Al-Imam Diyauddin Al-Maqdisi, kemudian Al-Imam Ibnu Hajib, kemudian Al-Imam Ibnu Abidin, kemudian Al-Imam Al-Qari Ibnu Jazri, kemudian Al-Imam Al-Hafiz Ahmad As-Shadiq Al-Ghumari, kemudian Al-Imam Al-Bajuri, penulis kitab Al-Bujuri Ibni Qasim, kemudian Al-Imam Al-Habib Al-Kutub Abdullah bin Al-Haddad, Sahib Al-Ratib, kemudian Imam Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i, kemudian Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki, kemudian Syekh Yusuf An-Nabahani, kemudian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Mesir, kemudian Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah, kemudian Sayyid Abbas Al-Maliki, kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dinasti Abbasiyah, kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih, dan masih banyak lagi. Ashabiku semua, Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam mengatakan bahwa sesungguhnya akidah mazhab Asy'ari telah disepakati oleh seluruh ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan para petinggi ulama Hanabilah. Di antaranya adalah guru besar mazhab Malik yang hidup sezaman dengan Imam Asy'ari, yaitu Syekh Abu Amr bin Hajib, dan guru besar mazhab Hanafi, Jamaluddin Al-Husyairi. Imam Al-Khayali mengatakan dalam Hasyiyah Syarah Al-Aqaid bahwa mazhab Asy'ariyah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam kitab Ittihaf Asy-Syadah Juz 2 halaman 7. Azabiku semua, bahkan Imam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawanya, ya, itu mengatakan tentang mazhab Asy'ariyah. Ya, adapun para ulama yang melaknat imam-imam Asy'ariyah, maka sesungguhnya harus ditakzir, diberi hukuman. Dan laknat tersebut kembali kepada pelaknatnya. Siapa yang melaknat seseorang yang tidak berhak dilaknat, maka laknat akan mengenai dirinya sendiri. Ulama adalah penolong ilmu-ilmu agama dan Asy'ariyah adalah penolong dasar-dasar agama usuluddin. Ya. Itulah dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Fatwa Imam Ibnu Taimiyah tersebut disebutkan, ya, telah ditulis Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam makalah dialognya. Namun mendapat sanggahan dari Dr. Yusuf Al-Ghanifasi yang tercatat dalam makalah halaman 57 dikatakan bahwa yang disebutkan oleh Dr. Muhammad Al-Maliki sebenarnya bukan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, akan tetapi perkataan Abu Muhammad Al-Juwaini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, ya, di 2 halaman sebelumnya. Ashabiku semua, kemudian Abu Yazid Muhammad mengucapkan terima kasih, ya, dan memberikan tanggapan, ya, bahwa Ibnu Taimiyah sependapat dengan fatwa Abu Muhammad Al-Juwaini. Silakan ashabiku semua lihat Al-Ghulu, kitab Al-Ghulu halaman 60. Dari itu semua, jika pengikut mazhab Asy'ariyah dianggap sebagai orang sesat, maka berapa ribu ulama Asy'ariyah dan berapa juta muslimin yang menjadi korban penyesatan dan pengkufuran. Ashabiku semua, lalu kenapa mereka selalu mengutip pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, Imam Ar-Razi, Imam Ibnu Hibban, dan lain-lain, yang padahal mereka semua dianggap sesat? Ashabiku semua, catatan. Adapun cerita yang menyebutkan bahwa Imam Haramain, ya, merujuk kembali pendapatnya tentang ilmu kalam sebagaimana ditulis oleh Al-Khalid Abdurrahman, ya, Abdurrahman payah saya nyebutnya, dan ulama-ulama lain, ya, mazhab Wahabi, ya, dalam catatan kitabnya Dalailul At-Tauhid karya Jamaluddin Al-Qasimi adalah palsu dan bohong sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu As-Subki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah, biografi Imam Haramain. Begitu juga dengan Imam Al-Ghazali. Ashabiku semua. Nah, jadi gimana? Kalian sudah tahu belum siapa itu Asy'ariyah? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.